Halo teman-teman, di depan saya sudah ada sebuah handphone Jepang LG V30 Plus Docomo BNO. Ya, LG V30 memang menampilkan atau meluncurkan beberapa jenis atau versi ya di beberapa negara. Dan untuk versi Jepangnya ini adalah V30 Plus dengan nomor seri L01K. Dia diluncurkan oleh operator Docomo dan dilengkapi dengan audio BNO, Bang Olufsen. Ya, tentunya dengan kualitas Bang Olufsen ini menampilkan audio dengan kualitas yang tinggi ya. Memang di beberapa seri V30 ini bukan pakai BNO tapi pakai Dolby Atmos. Tapi khusus yang Jepang ini pakainya BNO. Nah, apa saja kelebihan dan kekurangan dari LG V30 Plus Docomo ini? Nah, kita mau bahas singkat. Kalau teman-teman nanti akan ada tambahan informasi, boleh tulis di kolom komentar. Yang pertama dari segi layar. Layarnya memiliki bentang 6 inch dengan kepadatan FHD dan menggunakan panel OLED atau POLED. Dengan panel OLED sudah pasti gambar yang dihasilkan menggunakan layar ini akan terasa tajam dan dengan warna yang bagus banget ya. Ini coba kita mau lihat video dari hasil kameranya. Ya, gambarnya memang tajam dan detail sekali. Jadi itulah kelebihan layar OLED ya. Walaupun tetap ada kekurangannya. Kekurangannya layar OLED ini pasti shadow, tapi bukan berarti setiap layar OLED terus jadi gampang shadow, enggak juga. Jadi kalau shadow itu biasanya karena banyak faktor ya, misalnya untuk main game berat dalam waktu yang lama berjam-jam setiap hari atau gunakan gambar statis dengan resolusi yang sangat tinggi setiap hari selama waktu yang lama. Tapi kalau tidak, hanya pemakaian sehari-hari, layar OLED sih kayaknya bakalan kena shadow setelah pemakaian beberapa tahun. Jadi jangan khawatir memilih layar OLED untuk handphonenya, karena pasti lebih banyak kelebihannya daripada kekurangannya. Oke, kemudian modelnya dia juga sudah melengkung ya, kayak Edge, walaupun ini hanya layar biasa bukan Edge. Tapi dari segi tampilan cakep, kelihatan seolah-olah ini handphone dengan layar Edge. Dia juga sudah memiliki proteksi Corning Gorilla Glass 5 bagian depan. Selain itu juga di backdoor-nya dia juga sudah memiliki perlindungan Gorilla Glass 5. Selain dari segi layar, kelebihan yang lain adalah dari segi kamera. Kameranya dia memiliki resolusi 16 megapiksel. Ada dua kamera di bagian belakang ya, 16 megapiksel dan satu lagi untuk ultra wide. Jadi kalau teman-teman mau ambil gambar panorama, tentu bisa mengambil dengan landscape yang lebih besar. Serta untuk zoomnya juga jadi lebih besar juga ya untuk zoomnya. Nah, coba kita lihat ya bagaimana kualitas kameranya. Nah, di sini ada tambahan fitur kamera yang cakep yaitu Hue Lens. Kalau kita pilih Hue Lens ini ada dua pilihan yaitu scan QR code dan ada visual search. Visual search ini menarik karena kita akan diberikan informasi tentang objek yang kita ambil gambarnya dan diambil informasi dari Pinterest. Misalnya ini ya, kita mau coba ambil objek ini, Shop Aquos, coba kita capture untuk ambil gambarnya dan dia akan cari informasi tentang objek ini. Tentu ini menggunakan kuota data dan karena di Salatiga sedang hujan, jadi kualitas gambarnya kurang bagus dan ada ya Aquos walaupun tidak persis sama seperti objek yang kita ambil karena ini berdasarkan dari data yang ada di Pinterest. Ya pasti tidak akurat. Tapi tidak apa-apa, ini sudah cukup keren menurut saya. Kemudian untuk pilihannya di modenya ini ada banyak sekali mode yang bisa kita dapatkan dari kameranya. Ada manual, automatic, ada slow motion,
time lapse, dan bahkan ada yang untuk YouTube Live. Jadi teman-teman bisa punya banyak pilihan di sektor kamera. Untuk pengaturan generalnya pun ada HDR dan ada steady recording agar video yang kita hasilkan lebih stabil. Ada pilihan full vision dan ini membuat gambar jadi lebih full di layar ya. Pilihan resolusinya harusnya ada 13 megapiksel, harusnya sih ada 16 megapikselnya. Coba sebentar ya. Pilihannya ada 16 megapiksel, tapi ini hanya bisa kita pilih untuk yang mode standar ya. Kalau mode yang ultra wide, dia hanya bisa di 13 megapiksel. Ya, jadi harus yang mode standarnya. Kita mau sedikit bandingkan ya kualitas kameranya LG V30 Plus ini dengan Sony XZ3. Apakah sama? Karena dia sama-sama layarnya AMOLED ya. Tapi kita mau coba aja bandingkan. Ini saya nggak setting ya, cuma langsung ini aja. Sebentar, ini biar yang full vision juga. Oke, jadi ini hasilnya untuk full visionnya dengan antara LG dengan Sony XZ3. Ya kurang lebih hampir sama, cuma yang XZ3 ini lebih terang, sementara yang LG ini lebih natural. Jadi sih kalau dari visualnya begini ya, kok saya lebih suka yang LG V30 Plus ya. Tapi mungkin settingannya yang kurang maksimal di Sony XZ3-nya ya saya kurang tahu karena saya tidak terlalu paham fotografi. Nah, itu dari segi kameranya. Kemudian dari segi prosesornya, LG V30 Plus ini dilengkapi dengan prosesor Snapdragon ya, Snapdragon 835. Jadi kurang lebih sama dengan yang XZ Premium. Ngomong-ngomong, saya ambil video ini pakai Sony XZ Premium. Snapdragon 835 dengan RAM 4GB dan internal 128GB. Kalau kita lihat di about phone-nya ya, sistem, kemudian about phone, kita lihat di software infonya, Android versionnya 9. Ini dari 7 bawaannya diupdate ke Android 9. Kemudian untuk memorinya adalah 4 GB, 3,9 sih, tapi dibulatkan jadi 4 GB ya. Terus dia internal memorinya atau storage-nya kalau kita lihat di sini adalah 128 GB. 15 GB in use ini karena sudah ada video-video di dalamnya ya. Oke, itu dia untuk prosesornya dan ini pasti sudah kencang banget. Untuk baterainya dia 3300 mAh dengan Type-C fast charging 18 watt. Jadi baterai 3300 mAh sih untuk menunjang kegiatan harian saya rasa cukup karena layarnya juga OLED yang bisa untuk hemat baterai. Oh ya, untuk layarnya ada fitur juga yaitu Always On Display atau AOD dan ini pasti akan keren banget ya untuk HP kita yang ada Always On Display di layar AMOLED-nya. Misalnya kita aktifkan, kemudian kita bisa pilih ya temanya mau yang seperti apa. Nah, ini keren nih kayaknya, image. Ada beberapa pilihan gambar. Coba yang ini ya, kayaknya keren nih. Save. Oke, kita akan coba apakah dia memang nyala Always On Display-nya. Ya, ternyata Always On Display-nya berfungsi dengan baik dan jangan khawatir karena dia AMOLED. Jadi walaupun dia nyala terus, dia hanya gunakan 0, sekian atau sekian persen aja dari baterai karena bagian yang lain ini dalam keadaan mati, yang nyala hanya yang ada gambarnya saja. Itulah kelebihan dari layar AMOLED. Oke, berikutnya dari segi desain, kita bisa lihat bahwa desainnya ini elegan karena depan belakang kaca dan dual kamera, peletakannya juga cakep.
di tengah, memang tengah atas, dan dia bentuknya horizontal ya, horizontal. Memang kalau di bagian samping kiri ini jadi lebih cakep sih menurut saya, tapi itu jadi kayak mainstream ya, kayak yang punya yang lain. Nah, sementara LG ini dibuat seperti itu jadi kayak ciri khasnya saja. Dan itu tetap cakep kok. Kekurangannya ada di sebenarnya bagian belakang ini, dia jadi gampang banget ngecap sidik jari atau minyak ya. Jadi walaupun sudah kita bersihkan, tapi sebentar saja setelah kita pegang dia langsung kotor lagi. Jadi itu jadi kekurangannya. Kekurangan berikutnya ya dia mentok di Android 9. Tapi nggak masalah sih, Android 9 juga masih bisa dipakai untuk 2-3 tahun ke depan. Tapi kalau bisa Android 10, wah pasti ini cakep banget ya. Terus baterainya hanya 3300 mAh, walaupun cukup untuk harian, tapi kayaknya standar baterai sekarang sih 5000 mAh ke atas ya. Tapi ya tidak masalah karena sudah dilengkapi dengan fast charging 18 watt. Ya, itu kelebihan dan kekurangan. Oh ya, audionya B&O, sampai lupa ya, audionya Bang & Olufsen ini kita akan coba seberapa enakkah audio dari handphone ini. Kita mau lihat dari video YouTube. Kita mau cari yang audio test tapi yang no copyright. Jadi ya, itu kualitas video B&O-nya cakep sih. Ini tadi dengan dengan volume maksimal ya. Dia cukup kencang, jadi tetap nyaman untuk mendengarkan tanpa headset. Itu tetap suaranya keren banget. Apalagi kalau kalian punya headset yang bagus atau bahkan punya speaker aktif yang B&O, ya sudah pasti dipadukan akan menjadikan suara yang luar biasa keren. Nah, itu dia kelebihan dan kekurangan dari LG V30 Plus Docomo ini ya. Semoga teman-teman suka dengan videonya, dan kalau ada informasi tambahan boleh kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton videonya.